Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-48, Nabi bersabda, Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang bersama dengan orang yang dicintainya. Nah, ini juga harus kita pahami Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam agama Islam ini kita diajarkan untuk mencintai apa yang dicintai Allah. Dianjurkan untuk memuliakan apa yang dimuliakan Allah. Dan ketika kita mencintai dan memuliakan apa yang diagungkan dan dimuliakan Allah, itu adalah bentuk keimanan kita kepada Allah. Sebab kita mematuhi apa yang diperintahkan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti pernah terjadi ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah, menyampaikan khutbahnya di atas mimbar. Tiba-tiba datang satu orang Badui, berdiri di tengah khutbahnya Nabi. Karena ini orang Badui Pak, nggak tahu, dia pikir ngomong sambil khutbah boleh, interupsi di dalam khutbah boleh, itu pikiran dia. Sedangkan sahabat yang tinggal di kota Madinah tahu adatnya kalau pengen ngomong sama Nabi habis sholat Jumat, bukan tengah-tengah Nabi lagi khutbah. Tapi emang nih orang Badui datang, tengah khutbah dia berdiri, angkat tangan sambil bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Nabi Muhammad, kapan tuh hari kiamat? Nabi nengok kepada ini orang Badui, ngasih isyarat untuk diam. Seakan-akan Nabi bilang, ini bukan waktunya nanya, nanti aja nanyanya. Cuman orang Badui ini gak sadar, hadirin, gak paham isyarat. Dia kembali bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Nabi Muhammad, kapan tuh hari kiamat? Nabi nengok lagi kepada dia, ngasih isyarat untuk diam. Nabi melanjutkan khutbah. Ini orang Badui masih belum paham. Dia pikir jangan-jangan Nabi gak dengar suara saya. Teriak dia, Pak. "Ya Rasulullah, sa'altuka mata sa'ah?" Saya nanya kepadamu, kapan itu hari kiamat? Nabi kembali nengok kepada dia, ngasih isyarat. Akhirnya para sahabat yang samping narik-narik dia. Akhirnya baru sadar, suruh duduk, suruh diam. Sampai kelar khutbah, selepas sholat Jumat, Nabi pun menoleh kepada sahabat-sahabatnya, kata Rasulullah, "Tadi siapa yang nanya tentang hari kiamat?" Berdiri. "Qal ana ya Rasulullah." Kata Nabi, "Madza a'adatta laha?" Ente tahu enggak, yang ente tanya ini bukan perkara ringan. Hari kiamat itu bukan perkara remeh, perkara yang sangat menakutkan, perkara yang sangat menggelisahkan. Hari yang mana dikenal dengan Yaum Fazail Akbar. Orang-orang khawatir akan murka Allah Subhanahu wa taala. Tahukah engkau itu hari yang menakutkan? Lalu apa yang kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Artinya ente tahu ini hari besar, apa persiapannya? Maka sang Badui ini mengatakan, "Ya Rasulullah, ma'adatu bika surati salah walaka surati tiyab." Saya mempersiapkan untuk menghadapi hari kiamat bukan dengan banyaknya sholat, juga bukan dengan banyaknya puasa. Inna ma'adatu laha bimahabbati ila ilallah mahabbatika ya Rasulullah. Melainkan saya persiapkan menghadapi hari kiamat, yaitu dengan karena aku punya cinta kepada Allah, juga cinta kepadamu ya Rasulullah. Maka modalnya dia cuma cinta, Pak. Apa kata Rasulullah? Kata Nabi, "Anta ma'aman ahbabta." Kata Nabi, engkau nanti di akhirat kumpulnya bersama orang yang kau cintai. Hari kau cinta sama saya, di akhirat ente di samping aneh. Kemudian Nabi katakan, "Al-mar'u ma'aman ahab." Seseorang bakal bersama orang yang dicintainya. Maka di sini hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau hati kita ini penuh cinta sama Nabi, memuliakan Nabi Muhammad, insya Allah di akhirat kumpulnya sama Nabi Muhammad. Kalau udah kumpul sama Nabi Muhammad, kita pasti dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Tuh. Dan juga ketika Nabi sampaikan ini hadis, menjawab pertanyaan Badui ini, Pak, satu sahabat berdiri, namanya Sayyidina Anas bin Malik. Ini Anas bin Malik, salah satu anak didiknya Rasulullah. Dan juga perlu kita pahami hadirin, para sahabat ini, Pak,
orang yang kenal betul siapa Nabi Muhammad melihat karismanya Rasulullah. Nabi kalau lagi ngajar, lagi duduk menyampaikan nasihat, itu semua sahabat cuma nundukin kepalanya, ya, karena wibawanya Rasulullah. Tidak ada kalimat yang keluar dari mulutnya sahabat, semuanya diam mendengarkan seksama ucapan Nabi Muhammad. Tapi Anas bin Malik waktu dengarnya hadis nggak kuat, berdiri hadirin. Saking senangnya Pak, saking senangnya lepas kendali, ibaratnya begitu. Orang kalau lagi saking bahagianya lepas kendali, ya nggak terkontrol lagi. Berdiri Sayyidina Anas bin Malik di hadapan Nabi Muhammad, di hadapan para sahabat-sahabat. Kata Anas bin Malik, ayuhan nas ishadu, hai manusia saksikanlah, kata Sayyidina Anas, saya ini adalah Anas bin Malik yang mengaku cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, cinta pada Abu Bakar, cinta pada Umar. Insya Allah di akhirat bisa dibangkitkan bersama mereka. Kata sahabat-sahabat, demi Allah tidak ada hadis yang paling membuat kami bahagia melebihi hadis ini. Ya. Sahabat padahal Pak, ya, ini yang dengar ini hadis, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengar hadisnya Nabi. Dia pernah dapat kabar gembira, engkau bakal masuk surga tanpa dihisab. Senang kita kalau saya dapat kabar, Pak, ya, mimpi ketemu Nabi nih. Tahu-tahu Nabi bilang sama kita, ente di akhirat tenang, masuk surga ente. Ya. Bangun tidur senang nggak kita? Senang banget, bahagia ya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah dapat hadis itu, bukan dalam mimpi, secara langsung hadirin. Sahabat-sahabat yang lain, Sayyidina Bilal bin Rabah, Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, pembesar-pembesar sahabat, pernah dengar mereka pasti masuk surga tanpa dihisab. Tapi terus terang kata sahabat, tidak ada hadis yang paling membuat kami bahagia melebihi hadis ini. Walaupun saya pernah dengar kabar saya bakal masuk surga tanpa dihisab, tapi terus terang yang paling buat kami senang bisa kumpul lagi sama Nabi Muhammad di akhirat. Oh dia. Artinya mahabbah, kecintaan mereka kepada Rasulullah ini luar biasa hadirin. Makanya dinyatakan ya, bahwasanya mahabbah, rasa cinta kepada Nabi ini bagian daripada iman kita kepada Allah. Jadi bukan berarti cinta kepada Nabi Muhammad itu berlebihan, tidak hadirin. Jadi orang kalau pengen diakui nggak imannya, dia cintanya kita kepada Nabi bagaimana? Itu Nabi pernah bilang dalam satu hadis, kata Rasulullah, wallahi la yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min malihi wa waladihi wa nasi ajmain wa fi riwayah hatta min nafsil lati baina jambai. Nabi pernah bilang, kata Rasulullah, tidaklah sempurna iman seseorang, imannya gak bakal sempurna sampai dia bisa mencintai saya melebihi daripada hartanya, melebihi daripada anak dan orang tuanya, melebihi dari seluruh manusia. Dalam riwayat yang lain, hatta bahkan melebihi daripada nyawanya sendiri. Artinya kalau dia bisa mencintai aku lebih dari itu semua, baru sempurna imannya. Tapi kalau cinta sama Nabi cuman masih kalah dengan cinta kepada yang lain, berarti imannya belum sempurna hadirin. Tuh lihat. Artinya bentuk keimanan seseorang kalau udah bisa cinta sama Nabi Muhammad. Dan juga hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Nabi Muhammad ini ditunjukkan oleh para sahabat-sahabat. Itu sampai orang-orang kafir, kala itu Abu Sufyan, Pak. Abu Sufyan ini masuk Islam pada saat Fathul Mekah tahun 8 Hijriah. Sebelum Fathul Mekah, artinya sebelum tahun 8 Hijriah, Abu Sufyan ini adalah orang yang memerangi Rasulullah di perang Badar, di perang Uhud, di perang Khandaq dan peperangan lainnya. Berulang kali memerangi Rasulullah. Tapi terus terang kata Abu Sufyan, ini Abu Sufyan sebab dia punya hubungan baik dengan kerajaan Persia, punya hubungan baik dengan kerajaan Romawi, artinya sering mundar-mandir, sehingga dia ini punya hubungan banyak hadir. Itu dia bilang, kata Abu Sufyan, waktu lihat bagaimana sahabat mencintai Rasulullah, sampai kalau Nabi ngeludah, Nabi meludah, Pak, itu ludahnya Nabi gak pernah nyentuh bumi, ludahnya Nabi jatuh ke tangan sahabat, diusap ke wajah sahabat, saking cintanya. Kita pernah gak digituin sama istri kita? Istri kita cinta sama kita, coba kalau kita ngeludah, mau gak ditangkap sama istri kita? Boro-boro,
Ibu-ibu juga kalau kaku kita, ini suami saya cinta banget beb sama saya, cinta semati, udah saya hidup semati. Bahkan kalau dalam doanya, ya Allah kalau saya meninggal kumpulkan saya juga sama suami saya. Masya Allah. Jadi intinya hadirin, cinta sehidup semati. Tapi pernah nggak kalau seandainya kita ngeludah bu, suami nangkep ludahnya kita? Nggak ada. Yang ada kita suruh cepet-cepet bersihin, kotor nih bersihin ya. Tapi sahabat, ketika Nabi meludah ditangkap hadirin ludahnya Nabi, diusap ke wajahnya. Itu Abu Sufyan menyaksikan. Abu Sufyan geleng kepala. Kemudian Nabi kalau berwudu, air bekas wudunya Nabi diperebutkan oleh sahabat. Air yang dipegang sama Nabi itu diperebutkan sama sahabat. Sampai barisan yang paling belakang dapetin wadahnya tempat wudu Nabi udah kering karena diusap sama sahabat. Itu ketika basah bekas wudu diusap ke wajah mereka. Sehingga yang paling belakang begitu nyampe depan wadahnya udah kering, udah gak mungkin lagi. Maka dilihat mana muka sahabat yang masih basah, ditanya, ini basah gara-gara bekas basuhan Nabi, bang, sini pegang mukanya, usap ke dia. Kenapa? Biar nyambung tuh. Sampai seperti itu. Nabi kalau gunting rambut, itu rambutnya Nabi diperebutkan. Makanya sampai sekarang Pak, rambut Nabi masih ada tuh. 14 abad. Ada di Turki, ada di Palestina, ada di Yaman, ada di Syam, di Indonesia pun ada. Sampai sekarang rambutnya Rasulullah. Tapi coba kalau rambut kita, istri kita guntingan rambut kita, bukan beli alat cukur baru ya. Kita malas ke tukang cukur, akhirnya istri kita yang motongin rambut. Itu begitu cukur rambut kita disimpan, apa dibuang ke tempat sampah, disapu, harus dibuang ke tempat sampah. Sampai Abu Sufyan menyaksikan kejadian itu hadirin. Abu Sufyan geleng kepala. Kata Abu Sufyan, aneh pernah berangkat ke Romawi, melihat orang-orang mengagungkan Kaisar Romawi. Dan saya juga pernah berangkat ke Persia, melihat orang-orang mengagungkan Raja Persia. Saya pergi ke Yaman, saya pergi ke ini, saya lihat bagaimana orang mengagungkan orang yang mereka cintai. Tapi sumpah katanya, gak pernah aku melihat orang mencintai orang lain seperti cintanya sahabat kepada Nabi Muhammad. Sampai diakui sama orang non muslim kala itu. Geleng kepala, kok ada ya orang bisa cinta sedemikian rupa hadirin. Ternyata inilah bentuk iman ya, bentuk iman. Jadi bukan berlebih-lebihan, tapi memang bentuk keimanan. Kalau tidak hadirin, kalau dibilang berlebih-lebihan, bisa aja kita bilang ini sahabat berlebihan semua ya. Tapi tidak. Itu bentuk keimanan kita kepada Rasulullah SAW dan keimanan kita kepada Allah. Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi pernah bilang, ahibbullah lima yaghzukum bihi min ni'amih wa hibbuni li hubbillah wa hibbu ahla baiti li hubbi. Nabi bilang, cintailah Allah karena Allah yang telah memberikan kepada kalian nikmat. Ini nikmat yang Allah berikan kepada kita Bapak, ini semua datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semua nikmat, kesehatan, panjang umur, iman dan Islam, duduknya kita di masjid saat ini merupakan nikmat datangnya dari Allah. Artinya Allah berikan kepada kita ini nikmat luar biasa, maka sudah sepatutnya kita pun juga mensyukuri dan mencintai Allah. Kemudian Nabi bilang, wa ahibbuni li hubbillah, maka cintailah aku, kata Rasulullah, kalau kalian ngaku cinta pada Allah. Jadi kalau ada orang ngaku cinta pada Allah cuman menganggap Nabi Muhammad biasa, ini mah imannya perlu dipertanyakan. Mukmin sejati itu isinya penuh cinta, mahabbah. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, bentuk iman. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kalau pengen selamat dunia akhirat, cintai Nabi Muhammad. Mas, aman. Aman udah. Kalau cinta sama Nabi aman. Kenapa? Sebab kata Nabi, almar'u ma'aman ahab, sebab orang bakal dibangkitkan bersama orang yang dicintainya. Tapi coba kalau seandainya kita cinta kepada selain Nabi Muhammad, kagum kepada orang yang gak pernah sujud sama Allah. Saya kagum sama fulan, pemikirannya luar biasa, ucapan dia menyentuh hati.
Pemikiran dia luar biasa. Mana yang lebih hebat dengan pemikiran Nabi Muhammad? Ucapannya menyentuh. Mana yang lebih menyentuh dari ucapan Nabi Muhammad? Karena kita kurang membaca sejarah Nabi, kita kurang membaca syama'il, sehingga kita bakal mengagumi orang-orang selain Nabi Muhammad. Tapi kalau kita pelajari sejarah Nabi Muhammad, hadirin, kita baca bagaimana syama'ilnya, bagaimana budi pekerti Rasulullah, bagaimana akhlak Nabi Muhammad, bagaimana perjuangan Rasulullah, kita bakal jatuh cinta sama Rasulullah lebih daripada yang lain, hadirin. Coba lihat. Sekarang teknologi, hadirin, yang ada saat ini, Pak, teknologi yang ada saat ini nih, yang kita bilang hebat, luar biasa, maju, teknologi yang masya Allah, terus terang itu cuma pembuktian akan ucapan Nabi Muhammad. Cuma pembuktian doang. Sekarang saya mau kasih contoh. Zaman ditemukannya alat seperti untuk mengecek perkembangan bayi dalam perut, USG atau semacamnya itu, Pak. Itu muncul tahun berapa? 500 tahun yang lalu? Enggak ya. 400 tahun yang lalu? Kagak. Ya Allah, paling kita bilang 200 tahun yang lalu atau 150 tahun yang lalu. Ada alat bisa mendeteksi perkembangan janin. Terus terang, Nabi 14 abad yang lalu pernah bilang perkembangan janin sebelum ada alat USG. Nabi dia bilang, kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya, inna ahadakum la yajma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakuna 'alaqatan mithla dhalik thumma yakuna mudghatan mithla dhalik. Kata Nabi, sesungguhnya kalian ini diciptakan oleh Allah dalam bentuk nutfah di dalam perut ibu kalian. Nutfah, air mani di dalam janin, di dalam rahim. Berlalu 40 hari. Setelah berlalu 40 hari berubah menjadi alaqah, gumpalan darah. Setelah berlalu 40 hari dari gumpalan darah berubah menjadi mudghah, gumpalan daging. Arti 120 hari. 120 hari sama dengan 4 bulan. Setelah 4 bulan barulah mulai berbentuk. Kapan Nabi sampaikan? 14 abad yang lalu, hadirin. Belum ada USG. Sekarang ketika sudah awalnya begini, berubah jadi seperti ini, ada semuanya cuma pembuktian. Bahkan Allah sebutkan di dalam Al-Quran bagaimana kami menciptakan kalian, kata Allah. Dari nutfah kemudian berubah menjadi alaqah, gumpalan darah, kemudian menjadi daging tulang, dan kami tutupi dengan daging, kami bentuk, kemudian kami tutup dengan kulit kalian. Semua jelas detail disampaikan oleh Nabi Muhammad 14 abad yang lalu. Subhanallah. Apalagi kita bilang, oh kalau di udara sana semakin tinggi orang makin sesak, kenapa oksigen gak ada? Kapan ditemukannya? 300 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, Allah sudah bilang dalam Al-Quran, disampaikan dengan lisannya Nabi Muhammad. Jadi intinya hadirin, teknologi apapun, baik yang saat ini kita alami maupun di masa yang akan datang hingga yaumil qiyamah, semuanya cuma pembuktian akan ucapan Rasulullah. Cuman kadang kita, Pak, orang Islam kurang mau baca buku, kurang mau baca sejarah, kurang mau memahami bagaimana ucapan-ucapan Nabi Muhammad, sehingga kita kadang-kadang terkagum-kagum kepada pendapat-pendapat orang yang bahkan gak pernah sujud sama Allah. Sekarang kalau kita bilang siapa orang paling cerdas, kita bakal bilang, oh itu adalah Einstein. Siapa ini Einstein, hadirin? Muslim? Bukan, non Muslim. Pembuat bom atom yang terbunuhnya jutaan manusia. Ini dikagumi ya. Ini luar biasa, cerdas, luar biasa. Terus terang kalau dibandingkan dengan ilmunya Nabi Muhammad gak ada apa-apanya, hadirin. Cuman kadang kita gak baca sejarah, kita gak baca syama'il, kita gak tahu bagaimana ilmunya Rasulullah. Terus terang ilmunya Einstein, bahkan jangan satu Einstein, 100 Einstein, 1000 Einstein, mereka kumpulkan pemahaman mereka menjadi satu, gak bakal sebanding dengan pemahamannya Nabi Muhammad. Artinya hadirin, orang kalau baca sejarah Nabi, baca syama'il Nabi, pasti dijamin jatuh cinta sama Rasulullah. Jadi intinya, pengen menanamkan cinta kepada Nabi Muhammad, Pak, sering-sering baca sejarahnya Nabi, sering-sering baca syama'il. Tahu syama'il?
sifat kehidupan Nabi Muhammad sehari-hari. Bukan cuma sejarah, tapi Samail juga penting. Nah, ini juga kadang-kadang Bapak, mohon maaf, banyak orang zaman sekarang ini niatnya bagus, niatnya baik Pak, baca sirahnya Nabi, sejarah Nabi. Cuma terus terang, kalau seandainya dia hanya membaca sejarah Nabi tapi tidak membaca Samail. Apa sih Samail? Samail ini berbicara tentang sifat fisiknya Nabi, bagaimana matanya Nabi, bentuk hidungnya Nabi, bentuk pipinya Nabi, bentuk tangannya Rasulullah. Bicara tentang fisik. Kemudian bicara tentang budi pekerti, sabarnya Nabi, pemaafnya Nabi, syukurnya Nabi, semangatnya Nabi, tidurnya Nabi, makannya Nabi. Ini juga ada, itu dalam Samail. Pokoknya Samail ini lebih menjelaskan tentang sifat sosok Nabi Muhammad. Kalau sejarah kejadian, jelas ya. Jadi kita sebelum baca sejarah, ini kalau saya boleh kasih anjuran Bapak Ibu sekalian, sebelum kita baca sejarah, baca dulu sosoknya Nabi Muhammad. Sehingga kita bakal ketika mengetahui sosok Nabi Muhammad, kemudian baru kita baca sejarah, kita tinggal cocokkan. Berarti begini kejadiannya seperti ini, sebab sosok Nabi seperti ini. Satu contoh hadirin, ketika kita mempelajari sejarah Nabi tapi tidak mempelajari sosoknya Nabi Muhammad, akhirnya kita bakal terbawa dengan hawa nafsu. Sehingga kalau kita baca Nabi Muhammad perang Badar, apa yang dalam benak kita Pak? Ini orang-orang kafir, jahat, pantas dimusnahkan, pantas dihancurkan. Kenapa? Sebab kita belajar cuma sejarah. Tapi coba belajari sosoknya Nabi Muhammad, kita bakal lihat, subhanallah, ini orang kafir menyakiti Rasulullah, tapi subhanallah Nabi bisa memaafkan mereka. Subhanallah, sabarnya Nabi, budi pekertinya Nabi. Sampai ketika ada satu sahabat, ya Rasulullah, doakan biar mereka binasa. Nabi angkat tangan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih hidayat buat mereka. Mereka melakukan ini karena enggak sadar apa yang mereka lakukan. Dikasih uzur sama Rasulullah. Apa yang bisa kita petik Pak? Sifat rahmahnya Rasulullah. Ini kalau orang belajar sosok, kemudian baru baca sejarah, tinggal dibandingkan aja. Sejarahnya nggak salah, sosoknya juga nggak bakal salah. Tapi coba kalau seandainya cuma belajar sejarah tanpa belajar sosok Nabi Pak, yang ada Nabi ngerahkan pasukan untuk perang Uhud, Nabi gerahkan sahabat untuk perang Khandaq, Nabi mengajak sahabat untuk perang Tabuk, Nabi menggerakkan sahabat untuk perang Ghazwatul Mu'tah. Masya Allah, jadi kesannya Nabi tukang perang ya, perang, menghadapi musuh terus ya. Sehingga kita lupa dengan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebagaimana penting kita pelajari sejarah Nabi, jangan tinggalkan yang lebih penting lagi, pelajari sosok Nabi Muhammad. Ya. Kita kalau dibaca sosok Nabi Pak, subhanallah, dijamin jatuh cinta. Ya. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, man ra'ahu badihatan haba wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Barang siapa yang mengenal atau barang siapa yang berjumpa dengan Nabi Muhammad, spontanitas bakal merasakan wibawanya Rasulullah, merasakan karismanya Nabi Muhammad. Tapi kalau orang sudah duduk sering sama Nabi, tahu akhlaknya Nabi, tahu sifatnya Nabi, pasti dijamin jatuh cinta sama Nabi Muhammad. Pasti. Ini satu pelajaran hadirin. Pernah ketika Rasulullah baru pulang dari peperangan bersama para sahabat-sahabat Nabi, di tengah jalan karena panas terik matahari luar biasa melewati gurun pasir, Rasulullah pun melihat para sahabat begitu kelelahan. Maka Nabi bilang, kalau begitu ayo kita istirahat dulu, ada satu lembah. Kata Nabi, kita beristirahat dulu untuk tidur, untuk mengumpulkan tenaga. Nanti begitu matahari udah turun menjelang sore, kita lanjutkan perjalanan. Maka sahabat pun ketika mendengar itu, para sahabat mencari tempat yang paling nyaman buat Nabi Muhammad. Ternyata di lembah tersebut ada satu pohon yang rindang Pak. Tentunya ini karena padang pasir, bukan pepohonan berdekatan. Pohon berapa jauh lagi baru ada pohon yang lainnya. Para sahabat bilang, ya Rasulullah, ini tempatmu untuk beristirahat, biar kami memilih tempat yang lainnya.
Karena sahabat takut mengganggu Rasulullah, mengganggu istirahat Nabi, Pak. Sahabat memilih tempat istirahat yang jauh. Gak jauh-jauh banget, cuman artinya gak dekat dengan Rasulullah. Satu sahabat ada yang duduk tiduran di bawah semak, ada yang istirahat di bawah naungan batu atau bukit dan yang lain-lainnya. Sehingga Nabi seorang diri di bawah pohon yang rindang. Ketika Nabi beristirahat, Nabi lepaskan baju perangnya, Nabi lepaskan topi perangnya, Nabi gantungkan pedangnya di salah satu dahan pohon tersebut. Kemudian Nabi istirahat, tidur. Ternyata datang satu orang kafir membuntuti Rasulullah dari belakang. Melihat nih kesempatan yang baik untuk membunuh Nabi. Nabi tidur seorang diri, sahabat semuanya jauh, dan semua dalam keadaan lengah, lagi pada tidur, kecapean semuanya. Mendekat nih orang kafir, masuk ke bawah pohon tempat Nabi tidur, Pak. Apa yang dilakukan? Dia ambil pedangnya Nabi dan dihunuskan ke leher Rasulullah. Sampai Nabi terbangun. Pedang udah nempel di leher. Apa kata ini orang? Qala ya Muhammad, man ya'simuka minil yawm. Muhammad, siapa yang bisa jamin keselamatanmu dari saya malam hari ini? Artinya sahabat ente jauh semua tuh. Semua lagi pada tidur, cuman aneh sama ente. Pedang di tangan aneh, ente gak megang pedang. Bahkan nih pedang udah nempel leher ente. Siapa yang bisa nyelamatin ente? Maka Nabi pun dengan santainya, Pak, Nabi cuma mengatakan Allah. Kalau ente tanya siapa yang bisa nolong saya, yang bisa nolong saya cuma Allah. Nah, maka Nabi bilang Allah. Waktu Nabi bilang Allah, Pak, gemeteran di tangan orang kafir. Bergetar, subhanallah, dibikin rasa takut, jatuh masuk ke dalam hatinya, bergetar sampai jatuh pedang dari tangannya. Maka Nabi pun berdiri. Ini orang udah kayak patung, gak bisa bergerak. Padahal Nabi gak baca apa-apa. Nabi cuma bilang Allah. Nabi berdiri, Nabi ambil itu pedang, ditempelkan ke leher orang ini, dibalikin sama Nabi. Wa man ya'simuka minil yawm. Kalau begitu siapa yang nyelamatin ente dari aneh ini hari? Saking takut dia bilang, "Gala ahad ya Muhammad." Tidak ada orang yang bisa nolong saya ya Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ya sudah, pergilah. Saya maafkan kau, pulang kau ke kampungmu. Coba lihat sifat maafnya Nabi, Pak. Coba kalau kita lihat orang menghunuskan pedang ke leher Nabi, kira-kira apa yang mesti kita lakukan pada ini orang? Oh, ini darahnya halal, Beb. Ini orang kafir, benar-benar nih. Tapi ini kalau kita cuma belajar sejarah. Tapi kalau baca syama'il hadirin, kita bakal lihat sifat Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Maka kalau kita baca sejarah yang kita baca nikmat, mengajarkan mahabbah, mengajarkan cinta. Makanya di sini hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan saya kepada antum sekalian, jangan tinggalkan, pelajari sosok Nabi Muhammad. Sejarah kita pelajari, sosok Nabi Muhammad juga penting kita pelajari. Sehingga kita waktu membaca sejarah tidak terbawa hawa nafsu, kita cuma bakal melihat keindahan sifatnya Nabi Muhammad. Insya Allah yang sedikit ini bisa menambahkan semangat kita untuk bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita digolongkan orang-orang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai sini dulu hadirin, ya. Insyaallah di hadis berikutnya bakal kita bahas di pelajaran berikutnya. Mohon maaf, ya, insyaallah di lain kesempatan bakal kita lanjutkan, dan insyaallah menyelesaikan ini kitab ini. Insyaallah enggak lama lagi. Kita sampai sekarang hadis 49, ya, tinggal 10 hadis lagi. 10 hadis lagi bakal khatam nih kitab. Nanti bakal kita lihat kitab apa setelahnya. Wallahu taala alam bisawab. Al-Fatihah bil qabul. Wa tamamul ghusl ma'mul yaghfir walidina walidikum amwatina amwatikum amwatil muslimin ajmain. Anallahu yarzuqna wa iyyakum husnul iqtida wal ittiba' wal mahabbah li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran batinan. Anallahu yarbutna wa iyyakum ribatul yanhal. Bijmana wa iyyakum sayyidina Muhammad maula Bilal fid dunya wal barzah wal akhirah. Wa ma'a darajatil wal ma'a ahli kamilin. Ala hadhihi niyya wa kullu niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وكرمة الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير يا من وافق أهل الخير الخير وأعناهم عليه ووفقنا للخير وأعنا عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.